Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih gitu ya. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gas. Oke, semoga luar biasa, semoga tetap semangat, semoga tetap punya motivasi yang tinggi untuk belajar ya, anak-anak. Oke, anak-anak sebelum kita mulai proses pembelajaran ya, kita presensi terlebih dahulu ya. Amelia Putri, Anita Indrian, Dewi Tanur Anissa, Elin Karlin, Hadir. Fatona Nurbulan. Oke, berarti cuma satu orang aja ya yang tidak masuk, itu pun karena sakit tadi. Siapa? Isdia ya. Kita doakan semoga lekas sembuh, semoga sehat kembali, semoga dapat bergabung dengan kita kembali. Oke, anak-anak sebelum mulai pembelajaran silakan cek kerapihan seragamnya, tempat duduknya, lihat ya. Silakan cek kerapihannya ya. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke, ya. Oke, anak-anak ya, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, lanjutan dari pertemuan sebelumnya atau di pekan sebelumnya. Nah, untuk di pertemuan kali ini atau sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat apa yang kalian pelajari di minggu kemarin atau di pekan atau di pertemuan sebelumnya? Coba satu-satu sekarang. Terus, udah? Cinta? Dan kewajiban seorang warga negara. Oke, ya di pertemuan sebelumnya kalian atau sudah membahas mengenai makna hak dan kewajiban warga negara, menganalisis melalui analisis kasus ataupun gambar yang kemarin atau pada pertemuan kemarin telah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih dalam KD yang sama, yaitu KD 3.21 dan KD 4.21. Itu menganalisis nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita masih di bab yang sama. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan kemarin. Ya. Lalu ada empatnya menyaji hasil analisis tentang nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita masih di bab yang sama. Ini pada pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran ya seperti yang disampaikan juga di pertemuan sebelumnya, yang pertama siswa dapat menelaah makna hak dan kewajiban warga negara ya. Lalu siswa dapat menganalisis hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tujuan pembelajaran untuk pertemuan kemarin. Nah, untuk di pertemuan kali ini atau di pertemuan kedua dalam materi makna hak dan kewajiban warga negara, yang pertama adalah siswa dapat mempresentasikan hasil telah tentang makna hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Kan kemarin nih kalian sudah melakukan diskusi kelompok, melakukan analisis sebuah kasus, melakukan analisis gambar dan sebagainya. Nah, hasil analisis kalian, hasil diskusi kalian, silahkan kalian presentasikan nanti di depan kelas, ya di depan teman-teman kalian. Nah, kalian komunikasikan apa sih yang sudah kelompok kalian diskusikan, ya hasilnya apa, bagaimana, seperti apa, silahkan nanti disampaikan, ya. Terus juga mungkin nanti ada sesi diskusi tanya jawab dan sebagainya. Ya. Lalu yang kelima, siswa dapat atau tujuan pembelajaran berikutnya pada pertemuan kali ini, siswa dapat menyaji secara tertulis ya hasil analisis hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Jadi laporan kalian berupa LKPD kemarin silakan nanti ketika sudah selesai pembelajaran itu dikumpulkan. Nah, itu
sebagai bukti kalian telah menyelesaikan proses pembelajaran pada materi kali ini. Ya. Nah, oke, anak-anak, kita langsung saja masuk ke dalam proses pembelajaran pada pertemuan hari ini. Agenda pada pertemuan kali ini kita itu presentasi, ya. Kita ada 5 kelompok, jadi silakan duduk dulu per kelompoknya, ya, sesuai dengan kelompoknya 1, 2, 3, 4, dan 5 kemarin, ya. Silakan dikondisikan, silakan duduk di kelompok terlebih dahulu, ya. Duduk berkelompok semuanya. Oke. Nah, nanti silakan untuk masing-masing kelompok nanti mulai dari kelompok 1 sampai 5 tampil secara berurutan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 2, 3, 4, 5 nah itu ngapain? Ya, perhatikan apa teman-teman kalian ketika presentasi, ya. Lalu silahkan nanti kalian ketika sesi tanya jawab, ya, tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Masing-masing kelompok yang minimal 1 lah, ya, maksimal 2 pertanyaan saja, ya, masing-masing kelompoknya. Ya, silakan nanti kelompok yang di depan silakan menjawab sesuai dengan diskusi yang sudah dilakukan. Ya, nah, nanti mungkin ketika di akhir proses pembelajaran, Bapak akan sedikit mengulas terkait proses presentasi yang sudah kalian lakukan ataupun materi nanti yang akan kita bahas. Ya. Oke, silakan atau ada yang tanyakan dulu terkait teknis presentasi. Ya, oke. Kalau tidak, silakan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan boleh ke depan. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami mengenai kegiatan kelompok 1 mengenai 1 deskripsikanlah kembali kasus yang ditayangkan oleh guru. Setelah kita mendiskusikan mengenai video yang telah ditayangkan pada pekan kemarin mengenai kasus Rahel Fenya dan Nenek Astiani. Kasus yang diusut adalah kasus Rahel Fenya yang kabur dari karantina. Usai pulang dari Amerika, terbukti Rahel Fenya melakukan penyuapan untuk bisa kabur dari karantina dengan uang senilai 40 juta. Kasus penyuapan tersebut dilakukan Rahel Fenya kepada Ovelina yang merupakan seorang protokol bandara Soekarno-Hatta. Dengan kasus tersebut, Rahel Fenya disidang di pengadilan negeri dengan menerapkan hukum pidana singkat. Hakim mengeluarkan keputusan sesuai kepercayaannya. Baik, sebelum kami menutup presentasinya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok 2, 3, 4, 5 kalau ada yang ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Karen Silvi dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1, di mana pada kasus Rahel Fenya terdapat petugas yang memberikan jalan Rahel Fenya untuk lolos dari karantina dengan imbalan suap. Nah, menurut pandangan kalian, hal pencegahan apa sih yang mestinya dilakukan agar petugas atau aparat berwajib tidak menyalahgunakan kekuasaannya? Mau dijawab langsung atau ditanggung dulu? Boleh ditampung dulu. Dulu Pak, Satu lagi, silakan, ada pertanyaan. Kan tadi teh waktu yang gambar nomor 2 ada katanya itu melihat pendidikan. Nah, maksudnya teh apa melihat pendidikan di mana? melihat pendidikan izin jawab ya. Dan pendidikan di sini itu kan kayak lapangan pekerjaan nih, kan ada syarat-syaratnya. Terus si lapangan pendidikannya, tingkat pendidikannya itu kadang kalau mau ke perusahaan itu dilihat dari gelar kayak lulusan SMK atau S1. Jadi maksudnya kayak gitu. Tapi di lapangan pekerjaan itu banyak Pertanyaan boleh tampil dulu.
tampil, sudah menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, didiskusikan. Terus juga tadi ada sesi tanya jawab juga, sudah saling berdiskusi satu sama lain. Oke, dari kelompok 1 sampai ke kelompok 5, oke semuanya sudah bagus, baik kegiatan kelompok 1, kegiatan kelompok 2, masing-masing punya analisisnya, masing-masing punya penyampaiannya, masing-masing punya argumentasinya yang disampaikan ya berdasarkan hasil diskusinya. Oke lah, kita coba ulas gitu ya, atau kita coba bicara tentang apa sih yang disebut dengan, atau dari kasus-kasus yang sudah kalian teliti, dari kegiatan kelompok yang kalian teliti. Tentu kita bicara nah mulai dari kelompok, terus kegiatan kelompok 2 itu kan meneliti gambar yang mulai gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah ini gambar-gambar ini mulai gambar 1 nih, kalau kita bicara haknya itu mengemukakan kenapa ya, kewajiban warga negara itu sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu secara sederhananya, makna sederhananya. Terus kalau kita bicara hak dan kewajiban warga negara atau negara terhadap warga negara ataupun sebaliknya. Jadi kalau kita bicara hak dan kewajiban warga negara ataupun negara terhadap warga negara, kita lihat nih yang punya hak itu siapa sih? Ya negara, ya kita selaku warga negara nih. Dalam pemaparan di sini misalnya hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Jadi negara nih punya hak, tapi juga punya kewajiban terhadap warga negaranya. Misalnya hak negara atau pemerintah menciptakan peraturan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Ini kan haknya negara, yang bikin aturan, bikin undang-undang kan negara. Ya. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hak negara untuk dibela, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahnya dan sebagainya. Nah, kewajiban negara atau kewajiban pemerintahnya melindungi segenap tumpah darah. Memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara apa tadi? Menyediakan fasilitas pendidikan, bikin program pendidikan, ya. Lalu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Jadi tidak hanya kita nih orang saja yang punya hak dan kewajiban, tapi negara pun punya hak dan kewajiban terhadap warga negara, terhadap kita, ya. Nah, lalu ada yang umum kita pahami kan, hak dan kewajiban warga negara atau negara terhadap warga negara, ya. Masih sama ya tadi? Tidak? Oke, kalau tidak silakan dikumpulkan KPD-nya yang tadi sudah kalian presentasikan. Silakan dikumpulkan ke depan. Masing-masing kelompok satu orang saja ke depan. Silakan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, anak-anak ya, ini sudah mas. Oke, satu lagi. Oke, kita sudah masuk di akhir pembelajaran ya. Tadi kalian juga sudah mendengarkan ulasan maupun materi ya. Nah, di akhir ini mungkin ada sedikit post test ya yang akan Bapak berikan kepada kalian berupa kuis ya. Untuk mengetahui sejauh mana sih ya pemahaman kalian ya, seperti apa sih pemahaman kalian. Jadi silakan nanti kalian kerjakan kuis via quizzes ya.
Ya, terima kasih ya sudah melaksanakan atau mengerjakan kuis ini dengan baik ya. Itu mungkin pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Oke nih, sebelum pembelajaran kita akhiri atau diakhiri, silakan nih ada yang bisa menyimpulkan nggak kegiatan kita apa saja sih yang sudah kita lakukan atau kesimpulan proses pembelajaran kita hari ini? Kira-kira silakan. Dari kesimpulan pada proses pembelajaran kita pada hari ini, kita bisa menganalisis hak dan kewajiban dari warga negara, serta dapat bertukar pendapat juga mengenai analisis tersebut dengan teman kita. Ya, sekarang aja ada lagi. Oke, kalau tidak ada ya, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada tidak apa. Oke, itu mungkin anak-anak apa sih materi atau yang kita laksanakan atau kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, sedikit pesan mungkin dari Bapak gitu ya. Kalau bicara hak dan kewajiban warga negara, kita selaku manusia, kita selaku warga negara punya hak dan kewajiban kita masing-masing. Ya, demi terjaminnya atau agar terwujudnya gitu ya kesejahteraan umum, kedamaian dan sebagainya, kita selaku warga negara harus senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita harus bisa saling menghargai hak dan kewajiban kita dan juga orang lain, gitu ya, sehingga kedamaian, ketertiban itu bisa terwujud. Itu mungkin materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Di pekan depan kita akan mulai masuk ke pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara mulai pekan depan kita masuk ke materi itu. Jadi silakan di rumah pun kalian boleh baca-baca materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Ya, mulai dari contohnya apa, terus faktor penyebab kasus itu apa dan sebagainya. Silakan secara mandiri kalian boleh baca dulu di rumah agar nanti pada saat pembelajaran di pekan depan atau di pertemuan ke depan bisa lebih optimal lagi. Oke. Kalau ada yang menanyakan atau tidak dimengerti pada saat kalian membaca di rumah, silakan nanti pada saat proses pembelajaran boleh ditanyakan. Ya, itu saja mungkin pembelajaran untuk di hari ini. Sebelum diakhiri ya pembelajaran kita hari ini, silakan untuk KM pimpin berdoa dulu. Ya. Selamat pembelajaran. Marilah kita membaca doa dimulai. Selesai. Oke, itu aja untuk di pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.